Semangat pagi, Pagi, luar biasa. Halo sahabat Semanggi, kembali lagi bersama tim Sales MKU Jakarta. Hari ini kita akan membahas sesuatu judul Pahami Teknik Closing Sales untuk meningkatkan penjualan tim sales. Ini dari tim Jakarta. Ya seperti biasa ada Darmawan dan Mas Fadli. Oke, buku ini ditulis oleh KPI Konsultan. Ini termasuk baru ya, pada Agustus 2023. Nah, di dalam pemahaman teknik closing sales ini ada dua poin penting yang ingin kita bahas ya, karena ini kayaknya cocok untuk diangkat. Oke, yang pertama teknik no or never, dan satu lagi adalah tentang empati. Nah, jadi dari dua pemateri ini, jadi ini teknik closing sales katanya bukan melulu soal membujuk konsumen. Nah, di sini nih ada juga beberapa pendapat untuk membuat keputusan pembelian. Lebih dari itu, teknik katanya closing merupakan seni dalam mengarahkan calon pelanggan ke arah keputusan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jadi muncullah dua poin tadi tuh pada yang teknik no or never, yang dimana teknik ini biasanya dalam konteks B2B ya, dalam konteks B2B penjualan menciptakan rasa urgent. Jadi kita menciptakan rasa urgent ke customer kita yang tujuannya agar penjualan kita langsung closing gitu. Nah ya, lalu untuk yang satu lagi adalah empati. Nah, empati ini merupakan salah satu teknik penjualan yang paling efektif dan sering diabaikan nih. Empati nih. Nah, jadi rasanya kalau diangkat tuh boleh ini gitu kan. Teknik ini melibatkan upaya untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh calon pelanggan. Nah, dengan memahami perspektif, tantangan, dan kebutuhan mereka. Nah, gimana nih kalau menurut Pak Darmawan atau Mas Fadli? Fadli dulu boleh. Nah, mau dari mana? Bebas. Dari yang segi empati atau dari segi teknik no or never? Mungkin kalau dari aku untuk dari segi teknik no or never ya, gitu. Di sini untuk teknik ini kalau aku lihat mungkin dari segi closing ini kan mengacu pada strategi dan penjualan ya. Jadi untuk menciptakan rasa urgensi dalam penawaran gitu kepada pelanggan gitu. Kalau dari saya mungkin untuk dari segi closing ya, dari sales sendiri kita tidak hanya berbicara tentang closing saja gitu ya. Malingnya kita juga mencari tahu juga ya, kebutuhan customer ini seperti apa gitu. Kita gali lagi untuk kebutuhannya. Kalau kebutuhannya kita sudah ketahui, nanti baru kita mengacu untuk dari segi sisi lain gitu, untuk kebutuhan, lalu untuk keinginannya ini, customer-nya pengennya seperti apa gitu yang dibutuhkan. Ini tuh. Oke. Mungkin sedikit tambahan ya. Jadi untuk gambaran ya, dari teknik no or never itu seperti contohnya kita ambil aja deh. Kalau misalnya bapak nggak ambil sekarang nih, garansinya nggak dapat lifetime loh. Nah kayak gitu. Jadi mereka kayak nggak bisa mundur nih ngambil barangnya kita. Nah kayak gitu mungkin tambahannya dari kita. Kita mungkin garansi atau unitnya sedang terbatas pak. Kita baru ada lagi mungkin 1 bulan ke depan, mungkin seperti itu. Kalau pandangan dari Pak Darmawan seperti apa pak? Ya jadi kalau menurut saya sih kalau teknik closing now or never kemudian empati ya itu satu paket ya sebenarnya. Jadi sebenarnya agak-agak ada karakter yang harus kita pahami dulu ya. Untuk ini kita bicara B2B. Kalau kita bicara berhadapan dengan customer, seorang purchasing, ya kita nggak bisa memperlakukan dia itu sebagai seorang customer partner. Karena dia tidak ada gimmick untuk muatan tertentu. Gitu. Contohnya apa sih keuntungan lebihnya mereka itu apa? Ya beda ya. Karena kalau seorang purchasing itu kan ada perintah ya untuk mendapatkan satu produk dari bosnya, dapat syukur nggak ya sudah, biasa gitu ya. Beda dengan partner tuh kita ngajak ketemu di luar pun ya dihajar karena mereka punya satu tujuan yang sama, itu cuan atau omset. Nah kalau untuk teknik closing now or never kemudian paketnya empati itu memang cocok untuk
apa ya, untuk customer yang bertipe user atau B2B end user langsung. Kenapa? Biasanya permintaan produk dari customer kalau B2B ya itu berdasarkan sebuah pain, sebuah permasalahan. Benar. Kan ada masalah. Gimana cara obatnya? Biasanya seperti itu kan. Nah, datanglah kita sebagai pemberi solusi. Untuk awal tuh kalau saya mungkin dibalik ya, empati dulu yang dimunculkan, baru tadi closing now or never. Jadi empati dulu, kita peduli dan kita tunjukkan kepedulian kita. Oh iya, berarti ya kalau nggak ada ini bahaya Pak ya produk Bapak ya. Oh berarti kalau nggak ada ini Bapak nggak running ya produk Bapak. Kalau nggak ada ini nanti akan terjadi kerugian sekian. Itu bentuk empati yang akhirnya si customer kan ngerasa, oh iya dia ngerti sama masalah kita, dia ngerti sama kesulitan kita ya. Nah itu udah dapet engage-nya kalau udah kayak gitu kan. Nah muncul masuk ke penawaran bla bla bla, kita ada mungkin untuk eksekusi pakai apa, pakai ini. Oke, kita akan tawarkan produk kami yang mungkin bisa memenuhi untuk support kebutuhan solusi Bapak dengan tipe ini. Muncullah tadi itu yang namanya mungkin negosiasi ya. Negosiasi. Ada objection, ada keberatan mereka, entah itu masalah harga, entah masalah timingnya, waktunya, kayaknya belum waktunya deh, atau mungkin ada kita pengennya seperti ini, bla bla bla. Nah, muncullah itu yang tahap di mana kita gunakan teknik closing or now or never. Contohnya benar tadi kayak masalah after sale. Kalau Bapak nggak beli sekarang, nanti Bapak nggak dapat begini loh misalkan. Apapun bentuknya, tapi sebenarnya base-nya, dasarnya adalah lo nggak beli ini lo mati lo. Benar, kasarnya kayak gitu ya. Lo nggak beli produk gua lo mati. Kasarnya seperti itu. Nggak bisa mundur lagi ya. Jadi kita bisa harus meng-create kalimat narasi atau meng-create iklannya itu. Lo nggak ada pilihan, nggak ada kan tapi ya. Ambil contoh kecil gini. Saya jualan hijab, ya. Ibu hijab tuh ada ribuan, jutaan hijab di luar sana yang jualan juga mungkin banyak. Tapi kalau ibu pakai hijab kami, ya ada beberapa contohnya ya hal yang ibu dapat yang tidak akan didapatkan dari yang lain. Pertama mungkin dari segi bahan yang lebih nyaman karena tidak panas segala macam, dan itu dihijabkan lebih bisa menutupi aurat dari situ. Dengan yang lain ibu tidak. Jadi ada pilihan, oh kalau saya nggak pakai dia saya agak kelihatan. Oh saya kalau nggak pakai dia saya agak panas. Nah pilihan-pilihan itu yang kita kasih. Jadi kesannya memang kita kayak destruktif ya, kita kayak menyerang kompetitor, tapi sebenarnya bukan menyerang ya. Kita ngasih sebuah pilihan yang sebenarnya nggak ada pilihan. Atau misalnya bahannya nggak gampang kusut. Jadi kalau ibu buru-buru dia tinggal pakai aja tuh, nggak kusut. Iya, kita kasih pilihan yang sebenarnya nggak ada pilihan. Bapak kalau nggak pakai printer kami, ya begini Pak. Kendalanya tidak ada sebuah produk yang berani menjamin lifetime. Ya, kalau ada silakan, tapi kalau di kami jelas itu kita cover semua. Atau kalau saya biasanya saya selalu berurut penawaran dari harga dulu. Negosiasi bukan tawar menawar ya. Negosiasi itu adalah kita nyari ketemu ya kemauan mereka dengan apa yang kita bisa support. Nah, jadi bukan tawar menawar, itu ingat harus digaris bawahi. Negosiasi itu kita menego. Apa sih saya kurangin di sini, apa yang bisa saya dapat dari dia? Ya, jadi oke, saya dapat harga segini. Saya dari tempat lain begini loh Pak. Oke. Saya turunkan sedikit, tapi saya tambah service garansinya. Karena saya selalu garansi pertama tuh saya kasih ada 1 tahun. Saya nggak langsung 1 lifetime kan. 1 tahun. Oke, saya tambah. Saya kasih tambah garansi service adalah 2 tahun dengan harga sekian. Begini, oke saya tambah lagi set lifetime. Nanti itu udah turun. Kalau Bapak nggak ambil saat ini, saya nggak bisa bantu lebih dari ini. Nah, itu secara psikologis ya, kita sebelum menyerang dia itu untuk ngambil pilihan yang sudah kita siapkan. Kalau saya sih seperti itu Mas Rizal. Oke.
Baik, itu udah menjawab 2 tuh ya. Iya. Termasuk empati ya. Jadi itu satu paket kalau menurut Pak Dermawan. Jadi juga mungkin ada satu tambahan lagi, bagaimana cara teknik closing yang efektif, mungkin saya tambahkan aja sendiri. Jadi mungkin salah satu poin paling pentingnya adalah membangun engage hubungan itu ya di luar dari jual beli. Ya, seperti emosional ya. Mungkin itu saja ya, disetujui ya mungkin itu ya. Iya. Pak Dermawan dan Fadil ya. Cukup kali? Cukup ya. Oke. Semoga presentasi kita hari ini untuk teman-teman di Universitas Semanggi bermanfaat buat semuanya. Begitu saja. Kita akhiri dengan afirmasi bersama. MKU bisa, semua pasti bisa. MKU bisa, semua pasti.